Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pertemuan online hari ini. Ada tema lemerbuan. Kita dapat waktu agak bebas nanti. Kita coba dengan mengalir saja. Sebelumnya kami buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku yang sangat kami cintai, marilah setelah kita baca tahmid, sholawat, marilah kita buka pertemuan ini, mudah-mudahan Allah selalu memberkatinya. Hari ini seperti biasa, nanti akan kita dengarkan sharing dari Pak Jaka Sanggada Blitar tentang pengalaman spiritual dalam berzikir nafas. Ya, pengalaman spiritual yang dimaksud adalah mungkin pengalaman perjalanan-perjalanan yang perlu dicatat untuk dibagikan kepada kita bersama dalam rangka memperbaiki dan mengaktualisasikan ajaran-ajaran pengalaman-pengalaman tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan itu semua akan memperkaya penghayatan kita dalam menjalankan sadar Allah ini. Memang sering kita menemukan hal-hal pengalaman-pengalaman yang berbias membuat kita ragu-ragu. Itu biasa yang dihadapi, yang ditemukan oleh seorang salik ketika ia menetapkan dirinya untuk berjuang di dalam sebuah jalan menuju Allah. Dalam hal ini adalah zikir nafas. Menurut para ahli tasawuf ataupun nasihat-nasihat para mereka ulama-ulama kita, ada peringatan, 5 peringatan bagi kita yang berniat terjun mengamalkan metode-metode, cara-cara tasawuf, khususnya seperti kita beriadah, seperti kita berzikir, dan kenyataannya kita sedang terjun di dalam sebuah disiplin yang namanya zikir nafas. Ada 5 buah nasihat bagi mereka yang memutuskan dirinya untuk meniti jalan perjalanan Allah dengan semacam ini. Peringatan pertama, kita harus mempunyai bekal. Pertama yaitu kesungguhan hati. Banyak di luar sana metode-metode yang ditawarkan, yang kita temukan untuk bagaimana cara mendekat kepada Allah, cara berspiritual, cara untuk bertasawuf. Untuk itulah langkah pertama adalah
kesungguh-sungguhan yang kami sebut dengan kebersungguhan, yaitu proses untuk menentukan pilihan, dan akibatnya pilihan itu adalah kita harus beristiqomah dalam jalan yang kita pilih itu. Karena dalam perjalanannya kita akan menemukan pengalaman-pengalaman yang tidak jarang bertentangan dengan konsepsi-konsepsi yang telah kita miliki. Maka nasihat yang bisa kita dengar dari guru kita adalah, ketika kamu memutuskan untuk berpikir nafas, cobalah ilmu-ilmu yang Anda dapatkan itu masukkan lemari, kunci dan buang lemari itu ke laut. Jadinya perlu sungguh-sungguh dengan tidak memedulikan apa yang telah kita miliki tentang ilmu pengetahuan berzikir ini, berspiritual ini, kecuali dengan bimbingan yang telah kita pilih. Sembrono dalam hal ini akan berakibat tidak sampainya kita, atau mengkotek istilahnya orang-orang itu. Maka harus disiplin. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan bahwa pembina kita itu kita anggap, ketinggalan, saya sudah sampai sana. Ya, itu adalah tantangan. Maka kebersungguhan ini adalah ditekankan. Nomor dua adalah pencerahan. Pencerahan yang kita dapatkan dalam pengalaman berspiritual harus selalu kita amati. Kita titeni di mana tempatnya supaya hidup di dalam kehidupan spiritual kita sehari-hari. Tentu saja yang ketiga ini lebih penting, yaitu kebertuhanan kita. Kita memperbaiki tauhid kita agar tidak melenceng dari rambu-rambu perjalanan yang kita tempuh. Ada 4 jenis tauhid yang harus kita pertahankan, kita korek, kita pertajam, yaitu yang namanya tahridut tauhid, mempertajam tauhid kita. Yaitu pertama, tauhid akadiyah. Kita benar-benar bertauhidkan Allah itu esa. Yang kedua adalah tauhid af'aliyah. Tauhid bahwa tidak ada perbuatan selain Allah. Ketiga adalah tauhid ma'iyah, bahwa Allah itu ada di dalam kita dan di mana-mana berada bersama kita. Dan keempat adalah ittihadiyah, yaitu tauhid kita berkeyakinan bahwa Allah itu adalah manifestasi di mana-mana. Penjernihan tauhid itu lebih penting untuk membentengi diri kita dari senggol-senggolan dengan kekufuran dan semacamnya. Yang tidak kalah pentingnya, yang bisa membanggakan kita adalah pengalaman-pengalaman kita yang kita dapatkan di dalam perjalanan berspiritual ini. Meskipun masih kecil, namun yang sangat membantu pada kita adalah pengalaman-pengalaman spiritual yang kita bina sejak kecil kita. Tidak bisa anggap kita beranggapan bahwa kita baru Islamnya baru masuk ke spiritual. Ya, banyak kendala. Mungkin lebih mudah bagi mereka yang sejak kecil dibina oleh orang-orang tua kita menuju ke pengalaman-pengalaman tauhid itu. Pengalaman ini, pengalaman hidup artinya, sejak lahir sampai kita saat ini adalah penting untuk memperkaya spiritual kita. Dan tidak kalah pentingnya adalah sikap kita. Yang terakhir, yang kelima itu adalah sikap kita bahwa kita adalah insan-insan yang dipilih Allah untuk memelihara keberadaan umat, alam semesta dan manusia ini dengan kerendahan
kebuktian kita adalah bersama-sama, artinya berkedudukan sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya pengantin yang bisa saya terangkan untuk ini, kami serahkan Mas Joko yang sudah ada di tengah-tengah kita untuk bagaimana membeberkan pengalaman beliau dalam berzikir nafas, utamanya ketika ada sensasi dan pencerahan-pencerahan yang dapatkan sehingga memperkaya bersama pengalaman kita. Silakan Mas Joko. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu dari tetepangan itu kenalan karena saya tidak aktif di grup. Jadi nama saya Jaka Sanggata atau Joko Sanggoto. Biasa dipanggil Joko atau Jaka. Saya asli orang Blitar. Sebenarnya saya sendiri masih belum kelasnya untuk mengisi acara seperti ini. Jadi saya ini terus terang aja sebenarnya masih duduknya di pendengar. Tapi karena mendapat amanah dari Pak Yasin, jadi saya coba memberanikan diri untuk ikut mengisi pada acara ini. Tapi acara di sini yang bisa saya sampaikan cuma sekedar sharing. Jadi tidak ada maksud sama sekali untuk menggurui, sama sekali tidak. Justru saya ingin berguru kepada Anda semua, pada Bapak sekalian yang ada di sini. Karena saya masih belajar, tolong nanti jika ada yang salah dibenarkan, ada yang bengkok diluruskan, ada yang kurang pas dipaskan. Dan nanti saya tidak bisa menghubungkan antara yang saya ceritakan dengan dalil-dalil atau hadis. Tolong nanti Bapak bisa dihubungkan biar saya lebih tahu. Karena saya bukan orang dari pondok. Saya orang umum, orang awam. Jadi begini, maksud saya ada ide sharing di sini karena yang saya dengarkan setiap ada sharing dari teman-teman di grup itu menambah wawasan saya, menambah keyakinan saya, menambah semangat saya. Dan setiap dari sharing masing-masing anggota grup itu punya pengalamannya masing-masing yang tidak sama. Jadi sekali lagi judulnya sensasi berguna buat pengalaman spiritual, berzikir nafas, namun abaikan agar tetap luas, tetap lurus ke Allah hingga kesadar Allah dengan benar. Jadi tentunya setiap kita berjalan kemanapun, setiap kita melangkah dimanapun, itu pasti ada pengalaman tertentu. Itu memang kalau di zikir nafas, bisa juga itu kalau kita tuju, itu akan mengacaukan dari tujuan kita, tidak lurus ke Allah. Tapi sama sekali kita tidak bisa menghindari keadaan seperti itu. Justru di sini bisa menjadi bukti, bisa kita, jika kita telah berjalan di jalan itu. Misalnya kita berjalan dari Surabaya mau ke Jakarta. Tentunya melewati setiap pos-pos, setiap tempat. Dan setiap tempat itu punya ciri khas, punya keadaan yang masing-masing tidak sama. Begitu juga di sini. Kita belajar berzikir nafas, mulai dari level 1, 2, 3, dan 4. Setiap level itu tidak sama sensasinya. Walaupun kita tidak menuju sensasi, tetapi kita tidak bisa menghindari adanya sensasi itu. Justru di sini sekali lagi, jika kita benar-benar berjalan,
pasti ada kenangan, pasti ada cerita, pasti kita tahu keadaan di situ, warna di situ, rasanya di situ, pasti tahu. Itu justru membuktikan kita benar-benar berjalan. Bukan hanya di angan-angan atau berteori saja. Bahkan di sini akan saya bahas satu persatu. Ketika kita di level 1, itu fokusnya masih pada nafas. Jadi belum diisi dengan zikir. Itu sensasinya akan rileks, akan mengalami syuk atau ngantuk. Nafas makin halus, dan lain-lain. Itu artinya kita itu orang berolahraga itu masih pemanasan, warming up. Di situ abaikan gitu. Jadi pelajaran dari zikir nafas dari Pak Suto Purwanto, level 1 dan level 2 itu sensasi abaikan. Karena apa? Karena pada level 1 dan level 2 itu kita masih berada di kesadaran jasad. Jasad masih sadar. Bisa ada angan-angan, pikiran, dan lain sebagainya. Dan kita masih bisa mengabaikan level ini. Tapi jika kita berusaha mengabaikan, itu malah salah. Kenapa? Begini contohnya. Ibarat di sini kita mau berangkat tidur. Jadi zikir nafas ini dari perjalanan jasmani masuk ke rohani, lahir masuk ke batin, lebih batin lagi itu ya. Bersab-sab. Nah, waktu masih di keadaan jasmani atau lahir, tentunya kita sensasinya masih di lahir atau di jasad. Lihat macam-macam, dengarkan macam-macam. Nah, itu memang bisa kita abaikan masih. Tapi seperti tadi, andaikan kita seperti seumpama berangkat tidur, itu kita mengabaikan segalanya yang ada, suara dan lain-lain. Tapi kita jika malah berusaha mengabaikan, orang tak rungok nih, orang tak reken, kita berusaha, jadinya kita malah tidak bisa tidur. Rasa syuk, rasa ngantuk yang mau tidur malah hilang. Jadi tersadar di jasad lagi. Jadi arti abaikan di sini, menurut saya, bosone nureken ezoben, nggak digape gitu ya, tanpa ada usaha. Jadi cuma kita menyadari atau menyaksikan tanpa menilai. Kalau kita sampai menilai, merasakan, nanti akhirnya kita kembali ke jasad lagi. Padahal kita mau masuk ke jiwa. Nah, itu diantaranya sensasi yang kita rasakan pada keadaan di level 1. Tapi itu tadi, jika kita berjalan, ibaratnya itu slow motion. Tapi jika kita keadaan cepat, kalau kita bisa, langsung bilang gitu. Kita duduk, masih bersiap-siap, begitu kita bersiap langsung hilang, pas gitu. Jadi cerita sensasi di yang saya ceritakan di level 1 tadi tidak ada. Jadi sensasi masing-masing orang tentu tidak sama. Kemudian kita meningkat ke zikir nafas yang level 2. Pada zikir nafas yang di level 2, itu nafas masuk hu, nafas keluar Allah. Jadi mulai diisi dengan berzikir. Yang level 1 tadi masih memperhatikan nafas, masih belajar fokus, menghilangkan segalanya, tapi masih di jasad. Level 2 ini sudah kita isi dengan zikir hu Allah. Tujuannya menyadari
Allah di balik semesta ini. Di situ biasanya pengalaman saya sendiri juga teman-teman, sensasinya ada yang tubuh bergetar, ada tubuh atau kepala bergerak-gerak sendiri, ada yang terasa terdorong, ada yang terharu, perasaan mulai masuk ke dalam batin, mudah terharu, melihat sesuatu yang tadinya keadaan biasa, hari-hari biasa itu tidak ada pengaruh sekali, tapi waktu kita di level 2 ini, masuk di dalam rasa, gumun, dengan keagungan Gusti Allah, mulai masuk di rasa. Bahkan kadang-kala pandangan keadaan kita seolah-olah berubah. Yang tadinya kita melihat hal seperti misalnya yang saya alami, melihat ayam itu biasa saja hari-hari. Tapi saat itu sampai menangis, saking harum, saking gumunnya gitu. Itu mulai hal di luar umum. Melihat segala sesuatu, melihat lautan tadi biasa aja. Tapi ketika saat itu tiba-tiba terharu sampai menangis. Saking kagumnya dengan keagungannya. Mulai masuk di ranah rasa, di ranah batin. Ini mulai terjadi perpindahan dari sadar jasad ke sadar jiwa. Bahkan kadang-kala mudah sekali terenyuh melihat sesuatu itu. Mudah menangis. Itu mulai kita masuk, berubah situasi, dari jasad ke jiwa. Itu kenyataannya, sensasinya. Tapi jika kita tahu level 2 ini menyadari Allah itu hanya di dalam teori, di dalam pikiran, kita tidak menjalankan, sensasi ini tidak ada. Itu bukti kalau sensasi itu malah menunjukkan kita benar-benar berjalan di ranah itu. Kita pasti ada kenang-kenangan di perjalanan, walaupun masing-masing orang tidak sama. Dan di sisi lain kadang-kala di rasa batin itu lebih tajam, lebih peka. Misalnya ada teman mau datang mengerti. Kalau saya berjualan, orang mau beli dan tidak, kadang-kala malah tahu. Sampai dengan banyak sekali barang-barang yang saya jual, dia mau beli apa saya akan tahu. Itu efek dari sensasi dari zikir nafas di level 2 ini. Mulai tersambungnya antara diri yang luar dan diri dalam. Tapi kesadaran masih di jasad di sini. Jasad masih sadar di level ini. Di sini juga bisa kita perhatikan jika teman-teman pernah belajar patrap gerak, nah di situ kita merasakan kan. Kita hanya seperti itu caranya. Kita hanya menyadari atau menyaksikan jika tubuh ini ternyata yang menggerakkan bukan jasad luar. Ternyata dari dalam, mulai tersambung. Di sini saya sendiri terus terang memang belum pernah belajar patrap gerak langsung pada Bapak Setio. Tapi insya Allah saya juga bisa sering merasakan hal tersebut. Bahkan di situ gerakan itu untuk menunjukkan bahwa yang punya kekuatan itu bukan jasad, bukan luar, yang kuat dalam. Itu dengan kata hati kita mau kemana, pengen apa, kita mata kita tutup,
akan bisa berjalan sampai ke tempat itu dengan selamat. Mau nabrak ya belok-belok sendiri kaki. Padahal kita kepala kira-kira tutup. Itu menunjukkan bahwa yang melihat, yang kuasa, yang menggerakkan itu bukan jasad. Kita mulai mengenal, kita mulai menyadari bahwa diri itu bukan jasad, diri itu jiwa. Prosesnya ini mulai terjadi proses diri luar masuk ke dalam, diri dalam keluar, hingga bisa dirasakan seperti kita waktu ada patah tidur. Nah, itu mulai pergantian. Jasad ini tertidur, yang sadar jiwa. Keadaan kita tidur, bahkan kita bisa mendengarkan suara kita sendiri yang ngorok. Kita bisa merasakan kita masih berada di ruangan ini dan kita tertidur. Kita tahu. Loh, padahal kita jasad kan saat itu tidur. Yang merasakan, yang menyaksikan, yang menyadari yang mana? Itu jiwa. Itu mulai terjadi perpindahan dari namanya sadar jasad ke sadar jiwa. Jadi bisa diartikan sadar jasad itu jasadnya sadar keadaan, tidak tidur tersadar. Tapi ketika kita masuk ke sadar jiwa, itu bisa terjadi jasad ini keadaan tertidur, tapi jiwa sadar kita masih sadar. Juga bisa terjadi dalam keadaan jasad ini tidak tidur, keadaan jasad sadar, tersadar, jiwa juga tersadar, itu juga bisa terjadi. Ini mulai terjadi proses. Selanjutnya, sekali lagi, saya ingatkan, terutama buat saya sendiri. Jadi hal seperti itu tadi, masing-masing orang tidak sama merasakannya. Kenang-kenangannya di jalan, sensasinya tidak sama. Tidak menunjukkan bahwa yang merasakan sesuatu lebih tinggi ilmunya atau lebih dalam daripada yang tidak merasakan. Karena di sini kita diperjalankan. Seandainya kita itu dari Surabaya mau ke Jakarta, kita cuma diperjalankan lewat mana? Nah, tentu sensasinya, kenang-kenangannya di perjalanan tidak sama juga. Bahkan ada yang tidak ada kenang-kenangan sama sekali. Tahu-tahu sampai tujuan. Jadi jangan sampai ada terbesit rasa kalau kita mengalami sensasi yang di luar nalar, di luar umum, kita merasa lebih hebat, lebih tinggi dari yang tidak merasakan. Itu benar-benar sandungan buat kita yang masih belajar. Dan itu banyak sekali terjadi. Seolah-olah yang merasakan sesuatu, yang mengalami sesuatu sensasi, itu lebih tinggi daripada yang tidak merasakan. Karena di sini juga terjadi pada teman-teman saya. Sampai dia itu sewaktu bermeditasi, berzikir, nafas, berdiam diri, itu setelah itu dia habis berpikir, dia pergi. Karena yang lainnya bercerita kenang-kenang sensasinya apa, melihat apa, tahu apa, bagaimana ceritanya tadi. Dia tidak pernah tahu. Terus saya kasih tahu sama teman-teman saya, bahkan itu tidak menunjukkan yang melihat, yang mengetahui, yang merasakan di situ tadi itu lebih tinggi. Karena kita hanya dipersaksikan kan, kita sendiri cuma tidur, menyaksikan, menyadari aja. Ya. Coba kita tingkatkan lagi, masuk ke level 3. Setelah kita masuk ke level 3, ini mulai terjadi hal-hal yang tidak umum, di luar umum. Orang lumrah. Nafas masuk rasa mendekat. Nafas keluar Allah. Kita berserah. Kalau di level 1, level 2 tadi kita sensasi itu kita suruh abaikan dalam pelajaran Pak Sudo Purwanto. Karena kita masih disadar jasa, sadar masih
sadar untuk mengabaikan bisa. Tapi kalau sudah masuk ke level 3 dan 4, itu ajaran dari Pak Setio, itu serahkan, berserah. Itu menurut saya, karena kita sudah tidak dijasa. Jadi, nafas hu mendekat, dan nafas keluar Allah berserah. Ini selain kita masuk ke liap-liup, ping-alujub, atau syat-syut, mau tertidur, hingga puncaknya ke fana. Jadi ini diri luar masuk ke dalam, diri dalam keluar. Puncaknya di situ, jika benar-benar kita sampai di situ, alam seisinya ini akan hilang, musnah. Yang tadinya goib jadi nyata. Kita akan menyaksikan, melihat, merasakan. Tapi yang alam nyata, tadinya dunia ini katanya nyata, kalau kita masuk ke situ itu jadi goib, hilang, nggak ada. Pertama kali saya mengalami, saya terbingung-bingung gitu. Begitu diem, pas gitu. Saya tetap sadar, berpikir, ya Allah, dunia ini yang hari-hari saya kira alam nyata, tidak ada. Apa dunia ini menghapus-hapus sampai seperti itu. Terus saya tidak yakin, saya masuk lagi ke dalam jasa. Begitu masuk, alamnya dunia ini jadi nyata lagi. Yang alam jiwa, alam itu jadi goib lagi. Jadi di sini kalau ajaran di Pak Sto Purwanto, itu kita terpisah dengan tubuh, tapi tidak keluar dari tubuh gitu. Tapi maaf, karena ini sharing, yang saya rasakan sendiri, saya memang keluar. Hingga bisa menyaksikan jasad ini dari luar tubuh. Seperti kita memandang dengan mata kepala begini. Persis seperti itu. Kita benar-benar tahu, benar-benar menyadari, benar-benar hakul yakin, merasakan sendiri. Bahwa jasad kita begitu toh. Udah hari-hari selama ini, saya kira tubuh ini aku, tubuh ini diriku. Nah saat itu yang menyaksikan, yang berpikir, yang merasakan diri yang keluar jasad. Tapi jangan salah, di sini, jika Anda keluar dari jasad tadi tidak dengan berserah, tidak lurus ke Allah, yang saya rasakan jadinya rogo sukmo. Jika lurus ke Allah, kita merasakan terpisah dari jasad. Itu yang ada kedamaian yang luar biasa. Ketenangan jiwa yang luar biasa. Yang di dunia ini belum pernah dirasakan. Karena di jiwa, itu nggak ada luwe, nggak ngantuk. Nggak ada sedih, nggak ada senang. Yang ada itu di jasad, rasa itu. Karena tersiksa dan segalanya. Tapi jika keluar dari jasad tadi yang saya rasakan, tidak menuju ke Allah, tidak berserah diri ke Allah, kita memang keluar dari jasad. Tapi dunia ini kelihatan masih. Memang itu nyata. Kalau kita misalnya mau kemana, ke tempat teman yang belum tahu rumahnya, cuma tahu alamatnya, kita benar-benar lihat nanti. Seperti apa rupanya, seperti apa catnya rumah, meja kursi, tahu semua. Nanti ke sana dites persis seperti itu. Itu membuktikan kalau itu bukan angan-angan, bukan lamunan. Itu nyata. Tapi dirasa,
di perasaan kita itu seperti hari-hari biasa seperti ini, tidak ada ketenangan jiwa. Contohnya begini, biar kita enak bisa merasakan semua. Tentunya kita bapak semua pernah mengalami kelindian ya, kelindian tidur, tapi merasakan kita tidur, tapi kita tidak bisa bangun. Itu pernah merasakan kan? Kelindian, ketindian, itu kan tersiksa kan rasanya, nggak enak sama sekali. Itu karena tidak berserah, tidak lurus ke Allah. Ada beban. Kalau kita berserah, semua beban jadi hilang. Itu contoh nyata. Dan setelah kita masuk ke sisi jiwa, itu kita tidak bisa merencanakan, tidak bisa meniru lagi, tidak bisa mengulangi lagi apa yang terjadi. Seperti kita masuk ke alam mimpi, waktu bermimpi, apa kita bisa mengulangi seperti yang terjadi dalam mimpi? Aku pengen mimpi begini, apa bisa? Tidak bisa kan? Jadi kalau kita sudah masuk ke ranah itu, menurut saya, itu tidak bisa diatur-atur, tidak bisa dipelajari. Yang bisa dipelajari, disamakan, diatur-atur, itu ranah jasad. Dipelajari. Jadi ilmunya bisa sampai ke ranah itu, bukan kita pinter yang dipakai. Jika Anda pakai kita pinter, bagaimana pandainya Anda guna kepandaian Anda masuk ke situ, ya akan bisa. Karena itu jasad. Seakan-akan dari mulai usinamu hadir loh Pak. Aku kasih mata pirang-pirang atas kitab ini. Kenyataan seperti itu. Jadi bisa ke ranah itu, biasanya yang saya ngerti, itu cepat keluar dari rasa kesadaran, sadar jasad. Itu karena saking kuatnya menungso pasrah marang Gusti Allah. Saking kuatnya TKP menungso berserah total marang Gusti Allah. Wis gak mikir yang iblis. Wis ram dimati. Jadi kata-kata ini kalau saya mudar yo ben kasarannya. Lek urung duwe prinsip mudar yo ben atau kita melangkah. Masih ada was-was. Dulu waktu saya masih belajar pertama, karena masih belum kuat pasrah saya. Begitu saya berdiam diri, berzikir, plus saya masih sadar. Padahal semua putih, seperti orang buta, kaget, deg gitu, manusiawi. Kok aku mati kok, kamu raiso balik kok. Pasrahnya masih belum mentok, urung modar yo ben. Akhirnya saya geleng-geleng kepala biar sadar, geleng-geleng itu sadar lagi, berdiam lagi, kasih berzikir, plus gitu. Jadinya gelap gulita, dan terbuka, takut lagi, deg gitu. Bukan mati, dia mau terasa balik, piye itu. Itu karena masih urung modal yo ben. Pasarnya belum mati hidup dipasarkan sama Allah. Jadi jika kita ini masih terikat, sekelet karo jasad, sekelet karo keduniawian, nggak bisa kita mengalami lepas seperti itu. Jasad, jiwa masih terbelah rantai dengan jasad.
Halo. Jadi maaf terputus Ya, Bang. Ya, sinyalnya. baik. Ya. Jadi untuk karena seperti itu biasanya jasad lebih condong, lebih kuat, lengket ke roh, ke Allah. Jika engkau jasad jiwa lebih lengket, lebih cenderung kuat ke arah roh, ke Allah. Karena roh itu suci. Jasad itu kotor. Karena di jasad itu masih lengket nafsu, segala hal nafsu. Nafsu tidak bisa dihilangkan karena memang dibutuhkan jasad. Sedangkan kita mau lurus ke Allah, itu harus meninggalkan nafsu. Satu jalan, satu cara kalau menurut saya, hanya meninggalkan jasad. Tidak ada cara lain. Ada yang memberi istilah mateni sifatnya menungso. Sebenarnya itu dari lahir mau masuk ke batin. Mengenai hari ini saya pernah mendapat ilham. Di situ saya merasa ada orang-orang, teman-teman yang mau belajar ke tempat saya. Saya ada gedung itu. Di depan gedung, di depan pintu gedung, itu saya taruh kotaan besar sekali. Dan orang-orang yang mau belajar, kamu boleh belajar ke sini, kamu bisa belajar masuk ke tempat sini, jika kamu bisa menaruh mayat di depan pintu itu, di tempat yang sudah saya siapkan. Jadi sebenarnya hakikatnya, jasad itu hanya mayat, kurbadang, biasanya apa-apa. Kalau kita bahas masuk ke dalam tidak bisa. Itu syarat mutlak, kita harus meninggalkan jasad. Hingga puncaknya, ke zero ego jadi nol. Masuk ke fana. Dan akan merasakan kalau saya sendiri ketentraman, kedamaian, kebahagiaan yang tiada tara di dunia belum pernah ada seperti itu. Saya sampai saat itu di situ, saat pertama kali merasakan, saya sampai terheran-heran gimana ya? Oh, perasaannya neki. Saking nikmatnya. Jadi berzikir mulai sore, mulai habis bisa. Tahu-tahu pagi. Ya Allah, kok sudah pagi? Dan saking nikmatnya tadi di situ. Kalau tidak ingat saya ada amanah keluarga, anak dan istri, seolah tidak mau saya kembali. Saking nikmatnya. Dan itu terus begitu berhari-hari. Begitu berdiam, tahu-tahu pagi. Karena jasad sudah tidur, tapi masih ada sadar. Jadi tidak merasakan keju, kesel, nolak, luwe, pegel, pusing, segala hal nggak ada. Bunga susah nggak ada. Dan yang saya tahu, saya alami, kalau kita bisa sampai ke titik itu, nanti itu terbawa. Di waktu kita jasad sadar di hari-hari aktivitas, seolah-olah duwe kira ada bedane. Enggak ayem memang. Tidak ada efeknya sama sekali. Itu tipis sekali. Dan di situ saya pernah mendengar pengajian dari Bapak Yai yang kalinya saya lupa itu hadis. Sayyidina Ali pernah mengalami waktu peperangan di pasar di Pamah menancap di punggungnya. Terus Sayyidina Ali berpesan sama sahabat-sahabatnya, aku tak salat sih, lek pas salat engko cabutan panah iki.
Terus setelah habis salat, Sayyidina Ali tanya, kita cabut boleh? Padahal sudah cabut, tidak terasa. Di sini ini terjadi. Saya pun juga pernah merasakan. Ini jari saya ini pernah dioperasi, syaratnya putus kena pisau, dibur sampai masuk ke sini. Dan di ujungnya jari dimasuki pen, ujungnya ditekuk dikit gitu. Itu kesentuh dikit pennya sakit sekali rasanya. Waktu mau dicabut sama dokter saya tanya, tidak dipati rasa Pak? Biar gak sakit. Enggak Mas, lu sakit Pak? Emang sakit. Ya, ya, ya diempetain. Terus saya teringat, terus saya pas berzikir, segala rasa itu hilang. Sambil saya sodorkan tangan saya ini, enggak Pak, saya berzikir. Nah, yang saya heran itu, saya dibangunkan seorang tangan saya yang saya sodorkan itu, tampek gini, Mas, sudah. Saya kaget. Kapan mencabutnya? Kok saya nggak tahu? Kok saya nggak merasakan? Di sini tadi terjadi di zikir nafas level 3. Di sini ajaran Pak Pur, kita harus sampai mampu menyaksikan Allah dan alam semesta. Tentu yang diartikan di sini bukan menyaksikan dengan mata kepala, mata kasar. Kita harus mampu memisahkan diri dari alam semesta. Tapi biasanya sebelum diri mampu memisahkan dengan alam semesta, seolah-olah jiwa ini, diri yang dalam, ini masih terikat dengan jari. Walaupun kita sudah bisa menyaksikan, menyadari, jika jasad ini bukan diri. Contohnya, waktu kita gerak, kita sudah merasakan jika jasad ini bukan diri. Tangan bergerak sendiri, butuh bergerak, bukan diri, bukan kita yang bergerak. Kita mulai menyaksikan, merasakan, menyadari jika jasad itu bukan diri, tempat gerak. Tapi puncaknya nanti kita benar-benar pisah dari jasad, seperti yang saya ceritakan di atas. Dan biasanya pada level 3 ini kita mulai bisa menerima ilham-ilham Allah. Karena yang bisa menerima ilham, yang bisa sambung ke Allah, Allah. Jadi jika jiwa masih terbelenggu dengan jasad, terantai dengan jasad, dengan keduniawian, kita tidak akan bisa menerima ilham Allah. Tapi jika jiwa kita tersambung dengan roh, yang bisa menerima ilham Allah itu roh. Biasanya kita mulai bisa menerima ilham Allah. Baik dalam keadaan jasad ini sadar, tidak tertidur, ataupun jasad tertidur. Di sini ada yang bisa menerima ilham saja, atau satu arah, kita bisa menerima, tapi belum bisa sambung, itu juga ada. Tapi ada yang bisa bersambung dua arah, sama barat. Kita menerima ilham, tapi kita juga bisa tanya terus dijawab. Istilahnya mungkin kalau umumnya istilah salah suara itu. Tapi itu yang saya alami lewat zikir bisa. Jadi keadaan kita sadar begini, kalau kita ingin bertanya apapun, masalah ilmu atau apapun,
Kita ada unek-unek pengen bertanya, sambung ke Allah, kita diam. Begitu kita plus fanaknya jasad ini, fanaknya dunia ini, kita sambung ke Allah, insya Allah biasanya ada jawaban. Dan jawaban tadi kalau kita belum paham betul, kita tanyakan balik bisa. Tanyakan lagi bagaimana, minta lebih jelas. Akan dijelaskan lagi diuraikan. Tapi di sini yang saya alami, berapapun kita bertanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya akan tidak pernah sama caranya. 10 kali dia akan pernah terulang sama caranya menjawab. Itu bedanya dengan nanya. Bahkan kadang-kala kita masih mencari-cari. Saya sendiri tidak pintar bahasa Arab. Kadang-kala mendapat ilham itu bahasa Arab. Saya tanya dulu apa artinya. Kalau teman-teman yang tahu bahasa Arab, itu menunjukkan kalau itu bukan angan-angan. Karena kalau angan-angan pikiran itu kita yang menulis-nulis sendiri, kita sendiri. Itu baru semua. Bahkan kadang-kala bahasa Jawa agak kuno. Nah, itu mengartikan saya juga bingung. Makanya cari-cari. Apa artinya? Itu menunjukkan kalau ilham itu bukan pengenangan, bukan pikiran, bukan dari kita. Kalau dari kita tentunya kita langsung tahu jawabannya. Karena kita belum kenal. Dan selalu hal baru. Berapa ratus pun kita mendapat ilham, nggak akan sama. Itu zikir nafas level 3. Jadi setelah fana, ketiadaan alam dunia ini, maka yang gaib jadi nyata. Di sini tidak mustahil kita bisa berjalan menurut saya. Karena di dalam diri kita ini segala alam ada. Jadi seandainya sinyal, kita masuk sinyalnya, bisa Indosat dipancarkan, kita TV kita setel sinyal Indosiar, maka akan ketemu bersambung. Yang bisa ketemu bisa bersambung itu yang sama gelombangnya, sama sinyalnya. Jadi alam jasad, alam lahir bisa ketemu dengan alam jasad, alam lahir sesama. Seperti kita saat ini. Tapi alam batin, alam goib, pada goib itu macam-macam, bisa ketemu dengan sesama goib. Di situ mungkin saya dengar orang-orang bapak kiai-kiai yang mengaji, bisa ketemu waktu ya, karena gelombangnya sama sih. Orang yang tidak di ranah itu dan jadi nyata alam itu tadi. Jadi seandainya kita belum tahu dengan siapa tidak kenal yang saya alami. Kemudian kita jadi tahu itu siapa. Dengan Bapak Kiai sana belum pernah ketemu. Tapi setelah ketemu di situ kok tahu gitu. Saya heran. Di situ juga prosesnya saat ketemu dengan Rasulullah. Tentu kita belum pernah tahu kan wajahnya bagaimana, seperti apa orangnya. Tapi saat kita ketemu, itu aku yakin seperti saya dengan Bapak ketemu muka seperti ini, gak ada keraguan sama sekali. Seperti saya ketemu dengan istri saya, tidak ada keraguan sama sekali kalau itu siapa gitu. Itu karena kita di ranah gelombang itu.
Harusnya kita dengarkan nanti ke level 4. Jadi bisa di level 3 tadi kita menyaksikan diri kita menyaksikan segala hal dari sisi jiwa yang keluar. Di level 4 ini meningkat lagi. Tidak ada Ini apa-apa. sudah di luar nalar. Syaratnya bisa masuk level 4 nanti. Masuk level 3 dulu. Sebelum masuk level 3, dia tidak akan bisa masuk level 4. Nafas masuk itu yang ada hanya Allah. Tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Nafas keluar Allah. Yang ada hanya kekuatan Allah. Di sini, pada si Begoh. Jadi kekuatan Allah, kita hanyut melingkupi kita. Kita merasakan, kita menyaksikan, kita mengalami. Tidak hanya kita menyadari, menyaksikan, kita mengalami saat si Begoh. Kalau level 3, kita masih menyaksikan, menyadari saja. Jadi pada level 4 ini prosesnya kita hanyut, kita tersedot, bukan kekuatan, tidak bisa digai-gai. Jadi ini prosesnya slownya begini yang saya alami. Misalnya si Begoh itu bisa diucapan, pendengaran, penglihatan, juga bisa aktivitas dan lain-lain. Kalau di level 3 kita itu masih mendapat ilham. Kita bisa menerima ilham Allah. Nah, di level 4 ini ilham tadi kuat sekali yang di dalam kolbu. Itu menggetarkan mulut. Hingga mulut ini berucap, berbicara, keluar kata-kata. Tapi yang berkata bukan manusia. Bukan. Kita menyaksikan juga mengalami, juga mendengarkan. Itu dulu terjadi, saya sendiri saat itu saya ragu. Ini ilham apa angan-angan, apa dari setan dari luar. Karena saya bingung, tidak punya teman-teman sesepuh kiai-kiai. Saya ini orang awam. Di saat keraguan tadi, ilham yang dari luar yang di dalam kolbu itu kuat sekali, mendorong mengeluarkan mulut saya berbicara. Saya tidak bisa menghentikan. Terus di situ diperintah tulisan gitu, tangan saya bergerak, megang pensil, nulis tidak bisa saya hentikan tangan saya sendiri. Mulut saya berbicara, saya mendengarkan. Itu ilham di penglihatan. Kadang-kadang waktu kita tidur ngorok biasa gitu, tahu-tahu melihat apa-apa. Istri yang masuk di dapur kelihatan. Itu si Begoh di penglihatan. Kadang-kadang waktu aktivitas naik sepeda motor, tahu-tahu hilang penglihatan. Tahu sampai tempat. Si Begoh penglihatan. Dan tidak bisa dipelajari, tidak bisa dicari-cari. Itu mungkin kalau ulama bilang nggak bisa dipelajari, nggak bisa diulangi. Ada lagi orang bilang orang yang lempit bumi, tahu sampai di sana. Sebenarnya itu cuma teorinya aja. Prakteknya sebagai tadi.
tidak akan mengalami sukses sebelum kita sana. Juga. Saya kira waktunya juga sudah habis. Alhamdulillah. Yang saya sampaikan dari level 1 sampai level 4 zikir nafas sudah selesai. Sekali lagi saya masih belajar. Tolong luruskan jika ada yang bingkong. Benarkan jika ada yang salah. Tegur saya jika kurang pas. Saya ingin ada masukan dari teman-teman saya, dari para senior. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara sekalian, begitu paparan dari Mas Joko tentang pengalaman spiritualnya. Seperti yang disampaikan Mas Joni, waktu kita ternyata dapat 2 jam. Alhamdulillah ya. Nanti aja kalau kita sudah jenuh ya tutup. Tapi ada sekarang masih ada 2 acara yang bisa kita explore. Yang pertama adalah tanya jawab, diskusi. Nanti setelah diskusi kita latihan sejenak sampai otomatis kita tutup kembali. Ya, marilah kita masuki, ada pertanyaan, langsung saja, tidak usah melalui saya, melalui langsung kepada Mas Joko. Ya, terima kasih Pak Yayin. Pak, terima kasih. Ini saya Bambang Kusuma dari BNSA 7. Mas Saya Bambang dari BNSA 7 Solo di bawah pimpinan Bapak Setia Purwanto. Begini, yang dikatakan oleh yang terhormat Pak Jaka Sanggodo itu memang betul. Namun perlu diketahui bagi teman-teman, pengalaman Pak Joko itu tidak bisa berlaku bagi pengalaman orang lain. Jadi Pak Joko ya Pak Joko, tergantung pelaku masing-masing, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, GNSA yang masuk level 1-2 ini dikarenakan menurut pendapat saya pribadi, ada sensasi itu dikarenakan satu, niat tidak kuat. Yang kedua, badan kurang begitu rileks. Rileks total yang saya alami itu minimal 45 menit baru rileks 75%. Kalau dilanjut, rileks total 60 menit itu rileks total. Di level 2, itu pentingnya tongkat Musa. Yang dulu sudah saya katakan pada Pak Hashim, Pak, ini tongkat Musa itu sangat penting, maka perlu diperhatikan apa itu? Yaitu pegangan bagi setiap pelaku untuk mengucapkan ritme hu Allah dengan betul-betul dijiwai. Tujuan agar betul-betul lurus ke Allah. Sehingga apapun sensasi itu harus dihilangkan. Dan itu harus bisa. Level 1-2 itu harus bisa menghilangkan. Mengapa? Karena itu jiwa masih berada di jasad. Kemudian selanjutnya kita masuk ke level 3. Ketika itu, kalau kita membuka ajaran wayang kulit, ketika Raden Werkudara masuk dalam telinga kiri Dewa Ruci, itulah yang dimaksudkan dengan level 3. Sehingga di sana dikatakan tidak ada hujan, tidak ada panas, tidak ada lapar, bla 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 bla, sarbo kepenak tok, maka Werkudara tidak mau pulang. Namun diingatkan oleh yang Dewa Ruci, tugasmu Satrio kudu masuk ke Ngartopoto. Apa artinya? Itu artinya kalau di dalam SSI Solo dikatakan ATP. Nah, setinggi apapun spiritual tanpa ATP itu
menurut Pak Purwanto ya kurang sedikit ngeh. Dan di level 3 ini sensasinya itu diabaikan. Tidak bisa Pak itu. Tidak bisa ditolak. Ini sudah saya konsultasikan dengan Mbah Bejo bahwa itu memang tidak bisa ditolak. Iya memang saya mengalami tidak bisa ditolak. Tapi kalau 1-2, level 2 bisa. Lanjut ke level yang keempat. Sebelumnya level 3 tambahan itu dikatakan tadi ada ngerogoh sukmo. Itu menurut pendapat saya itu salah besar. Di SSI tidak diajarkan ngerogoh sukmo. Yang benar apa? Ngerogoh jiwo, bukan sukmo. Karena sukmo itu identik sama dengan ruh, sama dengan nyawa. Kalau kita rogoh itu mengambil dengan paksa maupun dengan izin, itu badan kita lepas dari roh akhirnya meninggal dunia. Jadi yang kesana-sana itu jiwanya. Jiwa itu masuk dalam badan eterik di bawah kulit. Makanya dalam kajian psikologi itu dikatakan manas. Manas itu isinya pikiran, perasaan, dan memori. Nah, di memori itu terutama di tulang jilid kodok atau di tulang ekor, itulah tempat rekaman-rekaman ketika kita lahir sampai kita meninggal itu direkam di situ. Dan dibuktikan bahwa itu dibakar oleh api tidak mungkin terbakar karena ada lapisan silikon. Api kan cuma 100 derajat. Kalau itu dibakar 2000 baru dibakar 200 belum. Terus kemudian masuk kepada level yang keempat, yang terakhir. Ini masuk ke psiko. Ya memang begitu. Diceritakan enggak bisa, itu enggak bisa. Pengalaman orang lain-lain. Enggak bisa. Nah, itu kalau dikonsultasikan, dipadukan dengan ilmu spiritual modern, itulah yang dimaksudkan ngerti satu narah, atau dikatakan dengan spiritual modern ilmu telepati. Ya di situ letaknya. Makanya disitulah harus syaratnya ya tadi dikatakan Pak Jaya betul, berserah. Tujuannya apa? Kalau berserah itu memang kekuatannya identik sama dengan kekuatan bersyukur, berserah. Nah, setelah itu maka disambung dengan apa? Dengan yang ada hanya kekuatan. Itu tongkat Musa yang terakhir. Tanpa menyadari itu, lah nanti kita pada sibgong geliwar, Pak. Geliwar. Sehingga sangat dimungkinkan sekali walaupun masih di sibgong. Itu dimungkinkan ego itu masih bisa melekat di situ. Karena ego itu adalah badan eterik, badan halus yang tidak bisa dienolkan. Kecuali kalau memang berkuat, niatnya kuat, tongkat musanya kuat, itu baru bisa. Itu Pak sementara yang perlu saya sampaikan pada Pak Joko dan saya tutup. Terima kasih atas pengalamannya dari Pak Jaka, tanggapan. Monggo yang lainnya menanggapi. Terima kasih Mas Bambang. Sempurna sekali apa yang disampaikan Mas Bambang untuk bisa kita menambah pengetahuan. Gimana Pak Joko tentang apa yang disampaikan Pak Bambang? Monggo Mas Boko. Yang lainnya coba ada tanggapan Mas. Sebentar Pak Yayin, Pak Yai, saya hanya menambah sedikit dulu. Monggo. Dikonsultasikan dengan Pak Setia Purwanto itu, ritmehu Allah itu boleh dibalik. Allahu
Jawa Timuran itu menggunakan Allahu, Allahu, Allahu. Tapi setelah saya praktekkan Allahu, hu-nya ini mengandung energi yang menghantam pada diri kita. Sehingga jika kita tidak kuat, hu begitu, ini yang kena itu jantung, Pak. Iya. Ya, jantung. Makanya setelah itu Pak Purwanto meralat. Ritme hu Allah tidak boleh dibalik. Harus Allahu. Harus Allah. Ini sudah ketetapan dari Pak Purwanto. Nanti apa ya yang terbaru. Memang demikian. Pakem untuk zikir Allah. Itu sudah demikian. Namun ketika kita sudah bisa memasuki fana, itu bisa diganti dengan tasbih, tahmid, dan takbir. Ya, bisa itu. Dan itu dibenarkan Pak. Bisa. Kalau sudah masuk ke sana, tapi harus betul-betul sudah bisa meresapi jiwa ya, tanpa itu nanti tongkat sana tidak, Mbah. Ya, betul. Sudah dapat itu isyarat itu sudah dapat tangkap. Itu nanti bisa ketika sudah sampai level 4, kita sudah fana, bisa langsung cair dengan tasbih, tahmid, dan takbir. Ya. Yang perlu saya sampaikan lagi Mbah Yai, bahwa Pak Setia Purwanto mengatakan fana itu bukan barang mahal. 1, 2. Fana itu bukan barang baru. 3. Yang difanakan itu apa? Jawabannya ego. Di ego itu letaknya di mana? Di jasad. Kalau bicara masalah ego, kita bicara masalah kemelekatan. Ada 2 kemelekatan dalam jasad, kemudian kemelekatan pada jiwa. Harapannya kita melepas kemelekatan pada jiwa yang kedua. Kalau melekat pada jasad itu contohnya kehilangan pekerjaan, kehilangan suami, kehilangan itu kemelekatan. Nah, kalau kemelekatan pada jiwa itu untuk melepaskan itu opo yo, jadi masih ada rasa was. Ini loh, ini yang perlu dicermati. Makanya pada teman-teman mudah-mudahan akan bisa begitu. Yang penting tidak ada pertentangan. Musanya dipakai, hu Allah dipakai, jangan digonta-ganti lagi. Sudah pakem dari sononya hu Allah itu sudah suatu pakem. Kemudian level 1, 2 itu ada sensasi abekan, namun sensasi itu setiap orang beda-beda. Walaupun satu tingkat sama dengan A dan B sama ya, startnya sama, amalnya sama, patrafnya sama, tapi nanti hasilnya akan berbeda-beda tergantung dari niatnya yang tulus. Dan mudah-mudahan begitu. Kita akan bisa berkembang, bahwa bisa kita tangkap perjalanan spiritual kita dengan bikin nafas yang total. Ini tapi catatannya bahwa lafal hu Allah bisa langsung subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ketika kita sudah sampai level 4. Ada lagi Mas Yogi? Pak Yogi? Monggo. Ada nasihat-nasihat. Kok ada suaranya, Mas? Ya. Ada yang lain untuk bertanya? Kalau nggak bertanya, kita... Ya, Mas Joko, untuk kata penutup ada tanggapan terakhir dari Pak
Mas Joko tentang apa yang disampaikan oleh Mas Bambang. Ya, terima kasih. Pak Bambang tadi kita bertanya apa, jadi tidak perlu ditanggapi. Oh gitu ya. Cuma yang dikatakan Pak Bambang tadi, sensasi itu tidak bisa yang kenangan yang saya alami tidak bisa ditiru, itu sudah saya jelaskan. Sensasi masing-masing orang tidak sama. Tidak sama, betul. Bahkan yang mengalami saya sendiri pun tidak akan bisa mengulang. Sudah saya jelaskan. Seperti mimpi, untuk mau mengulang seperti itu apa bisa? Orang lain tidak bisa ya. Ikutan seperti mimpi seperti orang itu apa bisa? Itu hanya kenangan saja. Tidak menunjukkan bahwa itu begitu atau indah. Cuma itu aja. Ya. Jadi jangan sampai sensasi itu jadi kebanggaan. Itu jadi menjadikan tidak lurus. Ya. Itu yang paling penting, Pak Jaka. Itu aja dari saya. Yang paling penting, makanya tadi saya katakan yang pelaku. Ya. Jadi lagi bisa kita simpulkan bahwa pengalaman spiritual kita itu akan datang dengan tiba-tiba. Tiba-tiba. Tidak berzikir pun pengalaman keberagamaan kita juga sering membawa pengalaman-pengalaman spiritual, dan itu adalah anugerah Allah untuk menyentuh hati-hati kita untuk bisa kembali kepadanya. Contohnya, ketika kita masuk ke masjid, lihatlah. Ketika hati kita bisa tahu-tahu menangis, itu adalah sebuah pengalaman spiritual yang tidak bisa kita deteksi. Nomonomanalis artinya tidak terdeteksi. Itu adalah pengalaman-pengalaman spiritual yang kita miliki langsung dari Allah. Kita tidak berpikir, tapi itu datang dari Allah. Itu adalah ilham atau yang kita tak tahu. Itu adalah pengalaman yang tertinggi. Ketika kita kepada teman-teman yang sudah datang ke Mekah, katakanlah, ketika melihat Ka'bah pertama, bagaimana suasana hatinya? Tidak terasa. Lihat sudahlah. Di Arafah bagaimana? Dan itulah yang membawa kepada pengalaman kedua bahwa prayer. Ia akan memanjatkan doa yang makbulan di sana. Hal-hal yang demikian itu tidak bisa terbantahkan. Itu pasti ada dan kita miliki. Itu adalah fitrah manusia. Jadinya dengan pengalaman amalia yang Anda lakukan, kita lakukan, apapun bentuknya, yang penting mendekatkan diri riyadhah kita, itu akan berbuah hidayah, berbuah bahkan sampai kepada miracle. Miracle itu mukjizatan yang diberikan pada kita. Sering itu terjadi ketika Allah menghendaki, apapun terjadi. Tapi pengalaman spiritual itu akan memperkaya kita menjadi manusia yang matang spiritualnya. Mudah-mudahan akan bisa sampai begitu. Kita bersama-sama membangun potensi diri kita untuk mencapai tujuan yang lebih mulia lagi. Amin. Ini marilah kita lanjutkan dengan latihan berzikir sampai tuntas. Sak kesele, monggo sinten ingkang badhe mimpin Mas Bambang, Mas Yogi, Mbah Kiai mawon. Kok mesti diinget. Mbah Kiai mawon. Ya, nanti tidak usah lama-lama, ya kita 15 menit atau pembukaan saja, nanti kita teruskan bersama-sama dan kita bebas untuk meninggalkan forum ini dengan kesan yang lebih mulia lagi.
Mas Yogi ada pesan-pesan oh suwi tak aku panggil aku jan kangen. Nggih. Iya semuanya. Apa? Enggak suara dong. Kamu tuh suara nih. Putus. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadah. Mari kita pejamkan mata kita. Kita berdiam. Kosongkan hati, pikiran kita. Kita sadari diri kita di sini saat ini. Berdiam diri. Lepaskan, serahkan semua keinginan dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita kosong, tidak punya keinginan apa-apa. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Kita duduk, timbul, bila sadari diri kita berada saat ini di sini. Begini, menerima. Rasakan tarikan nafas. Pelan-pelan, hembuskan. Pelan-pelan. Rasakan hangatnya nafas kita. Sekali lagi tarik nafas. Rasakan dinginnya nafas kita salurkan semua untuk tubuh kita sampai ujung jari, sampai ujung rambut.
Kita keluarkan nafas kita, terasa hangat. Tidak ada gitu. Habis. Kita sadari semuanya itu adalah perbuatan Allah. Kemudahan Allah, kemurahan Allah untuk memuliakan diri kita. Sama. Coba kita sampirkan panggilan ketika kita mengambil nafas. Allah ketika kita mengeluarkan nafas. Lepas, hilang. Pasrahkan kepada Allah. Kita tarik nafas. Menuju Allah. Panggil pasrahkan kepada Allah dengan mengeluarkan nafasku. Allah. Kita berserah diri kepada Allah. Sampai hati hidup nafas kembali. Nah, menuju Allah. Lakukan itu. Kesadaran saat ini, di sini, berserah kepada Allah. Allah. Kita menyadari jasad kita mikrokosmos. Saat ini di sini begini. Kita menyadari hadir penuh di sini. Keluarkan nafas kita. Serahkan pada Allah. Allah. Kita berserah diri. Serah pada semuanya. Dari kita luaskan kesadaran kita saat ini pada makrokosmos. Kita bertasbih bersama, tahmid bersama, takbir bersama, makrokosmos. Luaskan jagat. Kita adalah intinya mikrokosmos ini. Kita bersama
Sadari salah diri, terima saat ini di sini.